Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini ke Pati terlebih dahulu. Pemirsa, ribuan warga sejak pagi berkumpul di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Mereka membuat surat desakan kepada KPK agar Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Warga Pati mulai berbondong-bondong. Masa sudah ramai berkumpul di alun-alun Pati sejak Senin pagi. Mereka membuat surat pernyataan berisi desakan kepada KPK agar Bupati Pati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Sudewo diduga terlibat kasus dugaan korupsi pembangunan jalur rel kereta api di Jawa Tengah saat ia menjabat anggota Komisi 5 DPR RI. Warga juga memberikan sumbangan Rp5.000 per orang untuk biaya aksi demo di kantor KPK Jakarta. Bupati Pati sempat ramai diberitakan terkait kenaikan pajak. Meski sudah dibatalkan, namun masa mendesaknya mundur. Tidak berhenti di sana, kini Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo juga terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Selain mendapat desakan mundur dari warganya, kini Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Sebelumnya, KPK membuka peluang untuk memanggil Sudewo dalam kasus ini. Namun KPK belum bisa memastikan kapan pemanggilan akan berlangsung. Ini sudah jelas bukti-buktinya, aliran dana, tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang. Ya, ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini, itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Kontroversi Bupati Pati Sudewo berawal saat dirinya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Alih-alih mendengar keberatan warga, Sudewo justru menantang warga yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, 4 pelaku penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih Muhammad Ilham Pradipta kembali ditangkap polisi. Sementara itu tim forensik mengungkap bahwa kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Mobil di depan tuh Teng, pepet tuh Teng. Pepet depan. Itu tuh yang itu tuh. Hah? Iya, udah pepet Teng. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan 3 dari 4 aktor intelektual penculik dan pembunuh Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih. 3 pelaku yang mengetahui dibuntuti berusaha melarikan diri di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Ketiga pelaku, DH, YJ, dan AA bisa dihentikan dan langsung diringkus tanpa perlawanan.
Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, 1 pelaku lain C juga diamankan di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sementara itu, hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan luka benda tumpul di bagian leher dan dada yang menyebabkan korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Sementara dari sisi psikologis forensik, penculikan disertai pembunuhan ini dilakukan secara berencana, di mana pelaku sudah melakukan kalkulasi matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Ditentukan siapa. Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi prosesi pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan News melaporkan. Polisi menetapkan 8 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Ilham Pradipta. Ke-8 pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Dari hasil pengusutan, ke-8-nya memiliki peran berbeda, yakni eksekutor hingga otak penculikan dan pembunuhan. Warga Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah laki-laki dalam kondisi mengenaskan di areal persawahan. Diketahui korban adalah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ilham merupakan korban penculikan yang dibunuh oleh segerombolan orang. Polisi pun bergerak cepat dengan menemukan sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV. Rekaman tersebut menunjukkan detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk meringkus para pelaku. Dalam penangkapan pertama, polisi meringkus 4 eksekutor penculikan dan pembunuhan. Keempat pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda. AT, RS, dan RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku lainnya, RW, ditangkap begitu tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT. RW saat itu berupaya melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Selang beberapa hari, polisi meringkus 4 orang lainnya yang berperan sebagai otak di balik penculikan dan pembunuhan Ilham. Penangkapan terhadap 3 dari 4 pelaku berlangsung dramatis karena terjadi aksi kejar-kejaran di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Sementara seorang otak lainnya diringkus di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dengan demikian, polisi total meringkus 8 tersangka di lokasi penangkapan yang berbeda-beda dan peran yang berbeda pula. Keluarga pun kini menuntut polisi mengusut tuntas motif pembunuhan tersebut dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan.